Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di kelas biologi pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing, dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari bersama bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang protista mirip hewan atau biasa disebut dengan protozoa. Materi yang akan kita bahas pada protozoa di sini, kita akan membahas tentang definisi dari protozoa, ciri-ciri protozoa secara umum, ciri-ciri protozoa berdasarkan kelas, contoh dan juga reproduksi pada protozoa, serta peranan pada protozoa. Pertama, kita akan membahas tentang definisi dan ciri-ciri umum protozoa. Nah, kata protozoa di sini berasal dari kata protos dan zoon, yang mana protos di sini memiliki arti pertama dan zoon yang memiliki arti hewan. Jadi, protozoa merupakan hewan pertama yang menghuni bumi ini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum protozoa. Ciri-ciri umum protozoa meliputi uniseluler, memiliki sel satu, memiliki alat gerak, dan juga ada yang tidak memiliki alat gerak. Cara hidup heterotrof. Di sini protozoa ada yang hidup sebagai parasit dan juga ada yang hidup bersimbiosis dengan hewan lain, dan ada juga yang hidup bebas. Habitat protozoa. Protozoa hidup di perairan dengan bebas. Sedangkan protozoa yang hidup di tubuh manusia atau hewan yaitu hidup sebagai parasit. Kemudian reproduksi. Reproduksi pada protozoa di sini terdiri dari vegetatif dan generatif, di mana reproduksi secara vegetatif yaitu dengan pembelahan biner, sedangkan reproduksi secara generatif yaitu dengan konjugasi atau membentuk gamet. Ciri umum protozoa yang terakhir yaitu pada lingkungan yang kurang baik, protozoa akan membentuk kista. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian protozoa berdasarkan alat gerak. Nah, pembagian protozoa berdasarkan alat gerak dibagi menjadi 4, yaitu ada rhizopoda, ada flagellata, ciliata, dan yang terakhir ada sporozoa. Yang pertama yaitu rhizopoda atau sarkodina. Ciri-ciri dari rhizopoda yaitu uniseluler, memiliki alat gerak berupa pseudopoda atau kaki semu dengan melakukan cara gerak amoeboid, memiliki bentuk tubuh tidak tetap atau berubah-ubah. Hal ini terjadi karena rhizopoda tidak mengandung pelikel seperti protozoa yang lainnya. Habitat rhizopoda yaitu ada di perairan yang memiliki banyak zat organik atau perairan yang banyak mengandung zat organik. Selain itu juga dapat hidup pada tubuh manusia atau hewan sebagai parasit. Reproduksi pada rhizopoda yaitu dengan cara vegetatif dengan pembelahan biner. Contoh dari rhizopoda yaitu ada amoeba, foraminifera, arcella,
diflugia, dan sebagainya. Contoh dari rhizopoda di sini yang paling terkenal adalah amoeba, di mana amoeba di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ektoamoeba dan entamoeba. Ektoamoeba merupakan amoeba yang hidup bebas. Contohnya amoeba proteus. Sedangkan entamoeba merupakan amoeba yang hidup di tubuh organisme lain sebagai parasit atau saprofit. Contoh dari entamoeba di sini yaitu ada entamoeba histolytica yang menyebabkan disentri, ada entamoeba coli yang hidup di kolon membusukkan sisa makanan, dan juga ada entamoeba gingivalis yang menguraikan makanan di sela-sela gigi yang nantinya dapat mengakibatkan gigi menjadi rusak. Struktur amoeba terdiri dari membran sel yang terdiri dari lipid dan protein. Membran sel ini sangat elastis sehingga bentuk amoeba selalu berubah-ubah. Kemudian struktur amoeba yang lainnya adalah protoplasma. Protoplasma di sini merupakan cairan di dalam tubuh. Kemudian ada nukleus, ada vakuola kontraktil yang digunakan untuk osmoregulasi atau mengatur tekanan osmotik cairan di dalam tubuh, dan juga ada vakuola makanan, ada mitokondria yang digunakan untuk respirasi sel, ada ribosom, dan juga ada lisosom. Yang kedua yaitu flagellata atau mastigopora. Ciri-ciri dari flagellata yaitu uniseluler, bersel satu, memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk, cara hidup heterotrof, dan juga simbiosis, serta hidup bebas. Habitat flagellata hidup di organisme lain sebagai parasit dan juga sebagai simbiosis. Ada juga flagellata yang hidup di air tawar. Reproduksi flagellata secara vegetatif dengan pembelahan biner. Flagellata memiliki pelikel, selaput protein yang keras untuk menyokong membran sel sehingga bentuknya tetap. Jadi, struktur flagellata di sini tidak dapat berubah-ubah seperti struktur rhizopoda. Kemudian flagellata ada yang memiliki mitokondria dan juga memiliki kinetoplas. Kinetoplas di sini berfungsi untuk menyimpan DNA ekstranukleus. Contoh dari flagellata yaitu ada Trypanosoma, Trichomonas, dan ada Trichonympha campanula. Contoh flagellata yang sangat dikenal yaitu Trypanosoma. Struktur Trypanosoma terdiri dari membran sel. Membran sel yang biasanya di Trypanosoma ini membran plasmanya terbungkus oleh pelikel, yaitu membran plasma yang mengandung protein. Inilah yang membuat tubuh dari flagellata itu tetap dan tidak berubah-ubah seperti struktur pada rhizopoda. Kemudian flagellata memiliki flagel. Flagel di sini digunakan untuk bergerak dan juga digunakan untuk menangkap makanan. Kemudian ada undulating membran. Ada sitoplasma, ada nukleus, kemudian ada vakuola kontraktil yang digunakan untuk osmoregulasi, ada vakuola makanan yang digunakan untuk pencernaan makanan, ada mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, dan lisosom. Contoh Trypanosoma
yaitu ada Trypanosoma gambiens yang menyebabkan penyakit tidur, yang mana vektor dari penyakit ini yaitu lalat Glossina palpalis. Kemudian ada Trypanosoma cruzi yang menyebabkan penyakit anemia pada anak. Kemudian contoh lain dari flagellata yaitu ada Trichomonas. Salah satu contohnya yaitu Trichomonas vaginalis, di mana Trichomonas vaginalis ini penyebab penyakit keputihan pada wanita. Selain contoh-contoh dari flagellata yang merugikan, ternyata di flagellata ini juga ada contoh dari flagellata yang menguntungkan, seperti halnya Trichonympa campanula, yang mana Trichonympa campanula di sini merupakan simbiosis pada usus rayap, sehingga fungsi dari Trichonympa di sini yaitu untuk mencerna selulosa. Nah, ini merupakan contoh dari flagellata yang menguntungkan. Yang ketiga adalah Ciliata atau Ciliopora. Ciri-ciri dari Ciliata yaitu uniseluler, memiliki alat gerak berupa silia atau bulu getar, memiliki celah mulut yang disebut dengan cytostoma, memiliki kerongkongan yang biasa disebut dengan cytofaring, dan memiliki anus sel. Ciliata di sini memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus, yang mana makronukleus di sini digunakan untuk pembelahan secara biner, sedangkan mikronukleus digunakan untuk melakukan konjugasi. Ciri-ciri Ciliata yang selanjutnya yaitu terdapat rongga berdenyut, yang biasa disebut vakuola kontraktil. Habitat dari Ciliata di sini hidup di air tawar yang banyak mengandung zat organik, dan juga ada yang hidup sebagai parasit di tubuh makhluk hidup lainnya. Cara hidup dari Ciliata yaitu heterotrof. Kemudian reproduksi dari Ciliata di sini yaitu secara vegetatif dengan pembelahan biner dan generatif dengan konjugasi. Contoh dari Ciliata yaitu di sini ada Paramecium atau hewan sandal, ada Vorticella, bentuknya seperti lonceng, ada Didinium yang merupakan predator dari Paramecium di perairan, dan juga ada Coleps. Coleps di sini memakan bakteri, alga, flagellata, di mana Coleps di sini bentuknya seperti tong. Contoh dari Ciliata yang sangat dikenal yaitu Paramecium atau hewan sandal. Struktur dari Paramecium di sini memiliki silia sebagai alat gerak, dan juga untuk memasukkan makanan ke sitoplasma. Kemudian terdapat membran sel yang terdiri dari pelikel yang merupakan selaput protein yang keras. Ada trikosis yang merupakan alat untuk mempertahankan diri dari musuh. Terdapat sitoplasma, terdapat mitokondria untuk respirasi sel, terdapat risosom, lisosom, nukleus. Nah, nukleus pada Paramecium di sini terdiri dari dua nukleus, yaitu mikronukleus dan juga makronukleus. Yang mana mikronukleus di sini digunakan untuk konjugasi atau reproduksi generatif, sedangkan makronukleus digunakan untuk sintesis RNA dan pembelahan biner. Selanjutnya juga ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil yang digunakan untuk mengatur osmoregulasi. Selanjutnya adalah konjugasi atau cara reproduksi generatif pada Paramecium. Paramecium di sini biasanya menggunakan mikronukleus,
yang mana reproduksinya dimulai dari dua paramecium yang saling berdekatan. Biasanya menempel pada celah mulut. Kemudian mikronukleus yang bersifat haploid akan melakukan pembelahan secara meiosis hingga terbentuk 4 mikronukleus. Lalu 3 mikronukleus akan hilang dan akan melakukan regenerasi sehingga terbentuk paramecium dengan sisa 1 mikronukleus. Kemudian 1 mikronukleus akan membelah menjadi 2 dengan ukuran yang berbeda. Setelah itu mikronukleus akan ditukar. Setelah terjadi pertukaran, mereka akan menyatu. Lalu paramecium akan terlepas dengan 1 mikronukleus saja. Kemudian 1 mikronukleus itu akan mengalami mitosis sebanyak 2 kali sehingga nantinya akan terbentuk 8 inti. 3 inti tersebut akan mengalami degenerasi atau lenyap, sedangkan 4 inti akan membentuk makronukleus dan 1 sisa akan membentuk mikronukleus. Setelah itu paramecium akan membelah sebanyak 2 kali yang nantinya akan menghasilkan 4 paramecium, begitu pula seterusnya. Yang keempat yaitu sporozoa atau apikompleka. Ciri-ciri dari sporozoa di sini yaitu uniseluler, tidak memiliki alat gerak, cara hidup heterotrof atau parasit pada manusia dan hewan, reproduksi secara vegetatif dengan zizogoni, yaitu pembelahan dari dalam tubuh manusia, dan sporogoni, yaitu membuat spora di dalam tubuh nyamuk. Kemudian reproduksi secara generatif yaitu dengan peleburan 2 gamet yang terjadi di dalam tubuh nyamuk. Contoh dari sporozoa di sini yaitu ada Plasmodium sp yang menyebabkan penyakit malaria, dan juga ada Toxoplasma. Toxoplasma di sini menyebabkan penyakit Toxoplasma pada wanita hamil. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian embrio atau bayi yang dilahirkan menjadi cacat. Yang terakhir yaitu peran protozoa. Peran protozoa di sini ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Contoh peran protozoa yang menguntungkan yaitu foraminifera, yang mana foraminifera di sini merupakan petunjuk adanya sumber minyak bumi. Foraminifera ini merupakan kelas dari Rhizopoda karena endapan fosilnya yang membentuk tanah Globigerina yang dapat menunjukkan adanya minyak bumi. Kemudian ada juga Radidaria. Radidaria di sini merupakan bahan penggosok. Ini merupakan kelas Rhizopoda. Karena endapan rangkanya membentuk tanah radiolaria, maka Radidaria di sini dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian peran yang ketiga yaitu membantu proses pembusukan makanan di usus besar manusia. Nah, ini merupakan peran dari Entamoeba coli. Selain membantu proses pembusukan makanan di usus besar, Entamoeba coli di sini juga dapat menyebabkan diare. Ini merupakan kelas dari Rhizopoda. Kemudian peran protozoa yang keempat yaitu peran menguntungkan adalah paramecium, yang mana di sini paramecium itu berfungsi sebagai indikator pencemaran air. Nah, di sini paramecium merupakan kelas dari Ciliata. Kemudian peran protozoa yang merugikan di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama ada Entamoeba histolytica, di mana protozoa ini
menyebabkan penyakit disenteri. Kemudian ada Trichomonas vaginalis. Di sini Trichomonas vaginalis merupakan penyebab vaginitas atau peradangan pada vagina, atau yang biasa dikenal dengan keputihan pada wanita. Kemudian peran protozoa yang terakhir di sini yaitu Plasmodium, di mana Plasmodium di sini menyebabkan penyakit malaria. Oke anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika dari kalian ada yang masih belum difahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA Group. Kita akan diskusi terkait materi pada pagi hari ini di WA Group. Terima kasih. Sebelum mengakhiri kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.